Australia janji bantu Amerika Serikat bela Taiwan dari serangan Cina. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyampaikan tidak bisa dibayangkan negaranya tidak akan mendukung Amerika Serikat dalam membela Taiwan terhadap China di tengah meningkatnya kekhawatiran aktivitas militer Beijing. Dalam sebuah wawancara dengan koran Australia, Dutton mengatakan para pemimpin Cina sangat jelas terkait tujuan mereka terhadap Taiwan dan Canberra harus meningkatkan kemampuannya untuk menghalangi Beijing dan siap bergabung dengan militer Amerika Serikat jika mereka mengambil tindakan. Tidak dapat dibayangkan, kami tidak akan mendukung Amerika Serikat dalam sebuah tindakan jika Amerika Serikat memilih untuk bertindak, kata Dutton dikutip dari Financial Times Minggu 14 November. Komentarnya muncul 2 bulan setelah Amerika Serikat, Australia, dan Inggris meresmikan kerjasama keamanan trilateral yang akan membantu Canberra mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir, upaya yang dipandang untuk melawan Cina. Komentar Dutton juga dilontarkan beberapa hari setelah mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating mengatakan Taiwan bukan kepentingan vital Australia dan Canberra, seharusnya tidak terlibat dalam konflik dengan Beijing terkait pulau tersebut. Bulan lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji untuk membela Taiwan dari serangan Cina. Ini merupakan komentar kedua Biden dalam tahun ini yang mengatakan Washington akan membela Taipei. Masalah Taiwan diperkirakan akan membayangi pertempuran virtual Biden dan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin untuk mengatasi tantangan dalam hubungan kedua negara. Dalam sebuah obrolan telepon pada Sabtu menjelang pertemuan kedua kepala negara, Menteri Luar Negeri China Wang Yi memperingatkan timbalannya dari Amerika Serikat Antony Blinken tidak mendukung kemerdekaan Taiwan seperti dilaporkan media pemerintah China. 16 jet tempur Cina melintas Taiwan, aktifkan sistem rudal. Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengerahkan 16 pesawat tempur ke zona pertahanan udara Taiwan. Ini adalah jumlah tertinggi sejak kehadiran pesawat tempur harian ke Taiwan sejak awal Oktober lalu. Seperti dilansir South China Morning Post Minggu 7 November, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan 16 pesawat PLA-10 jet tempur J-16 dan 6 pesawat tempur J-10 memasuki zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS Baradaya Taiwan. Pihaknya pun merespon dengan mengaktifkan sistem pertahanan rudal. Angkatan Udara Taiwan mengeluarkan peringatan radio dan mengaktifkan sistem pertahanan rudal untuk memantau aktivitas tersebut, kata kementerian itu. Kementerian menyebut sejak 1 hingga 5 Oktober lalu, PLI melakukan 150 serangan mendadak ke ADIS, namun tidak ada yang dilakukan selama 10 hari setelahnya, kecuali 3 serangan mendadak pada 10 Oktober tepat di Hari Nasional Taiwan. Dari 16 Oktober hingga 5 November, Cina melanjutkan serangan mendadak dengan pesawat tempurnya setiap hari kecuali pada tanggal 23 Oktober, 30 Oktober, dan 3 November. Selama waktu itu, setiap harinya ada 8 pesawat PLI yang terlibat di zona ADIS. Sebanyak 16 pesawat yang memasuki wilayah Taiwan pada Sabtu 6 November lalu terjadi sehari setelah delegasi resmi yang dikirim oleh Parlemen Eropa mengakhiri kunjungan 3 hari ke Taiwan. Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari pengalaman Taiwan dalam memerangi disinformasi. Pada Jumat 5 November, anggota Parlemen Eropa yang berkunjung mengatakan bahwa perjalanan ke Taiwan bukanlah provokasi karena keputusan dibuat berdasarkan kepentingan warga negara Eropa. Taiwan telah menjalankan pemerintahan sendiri sejak 1949, namun Cina menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan menentang segala bentuk kontak resmi antara Taiwan dan negara lainnya.
Respon Taiwan atas teror Cina, rudal pembelah bumi siap tembak. Pemerintah Taiwan telah menyiapkan berbagai persenjataan dan alat perang untuk mencegah kembali adanya teror Cina beberapa hari lalu. Jet Angkatan Udara Taiwan kini terus beroperasi di langit dengan mensimulasikan skenario perang guna menunjukkan kesiapan pertempuran armadanya. Taiwan yang diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya telah berada di tepi jurang sejak serangan besar-besaran oleh pejuang Cina dan pembom berkemampuan nuklir ke bagian barat daya zona identifikasi pertahanan udaranya. Pangkalan di kota selatan Tainan, rumah bagi FCK-1 Qing, Kuo Indigenous Defense Victors, sering mengajak jet untuk mencegat angkatan udara Cina. Kru penerbangan dari First Tactical Fighter Wing juga disiapkan untuk bergegas menyiapkan 2 IDF saat bel alarm berbunyi. Hal tersebut bertujuan untuk menandai jika adanya panggilan darurat dengan dipersenjatai Sidewinders buatan Amerika Serikat dan dikembangkan di dalam negeri. Kolonel Lei Ching-si mengatakan jet mereka membawa senjata Sidewinders dan rudal Sky Sword buatan Taiwan dan siap menghadang kapan saja jet Cina. Kami siap, kami tidak akan menyerahkan 1 inci pun dari wilayah kami, ujar Ching-si dalam pernyataannya seperti dilansir dari Reuters Rabu kemarin. Sebagai informasi, militer Cina telah meningkatkan aktivitasnya sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai presiden pertama pada 2016. Namun Taiwan tidak tinggal diam. Mereka kini telah berusaha untuk meningkatkan pertahanan pulau dengan meningkatkan kemampuan perang asimetris militer dan membeli miliaran dolar senjata dari Amerika Serikat, termasuk jet tempur F-16 yang ditingkatkan, drone bersenjata, sistem roket dan rudal Harpoon yang mampu menghantam laut dan darat. November lalu, pulau itu juga mulai mengerjakan kapal selam pertamanya yang diproduksi di dalam negeri untuk meningkatkan pertahanan pesisir. Washington telah terbukti mendukung dengan menjual pulau itu sejumlah rekor penjualan senjata, tetapi juga dengan kunjungan pejabat tinggi dan diakhirinya pembatasan selama puluhan tahun pada pertukaran antara pejabat Amerika Serikat dan Taiwan. Cina sendiri saat ini belum memberikan penjelasan publik tentang apa yang dilakukan pesawatnya pada akhir pekan. Sementara Washington menanggapinya dengan menyerukan Cina untuk berhenti menekan Taiwan dan menegaskan kembali komitmennya terhadap pulau demokrasi itu.